Pernah nggak sih kamu merasa capek karena jatuh dalam kesalahan yang sama? Lagi dan lagi. Kamu udah niat berubah, udah janji dalam hati, udah tobat berkali-kali. Tapi besoknya kamu jatuh lagi, dosa lagi, salah lagi. Dan rasa bersalah itu datang lagi. Habis itu, kamu merasa diri kamu kotor, lemah, gagal. Bahkan kamu mulai mikir, apa aku emang gak bisa berubah? Kalau kamu pernah merasakannya, kamu gak sendirian. Banyak orang di dunia ini, mungkin termasuk orang-orang yang kamu anggap alim atau baik, pernah mengalami hal yang sama. Tapi kenapa sih kita bisa jatuh ke lubang yang sama? Untuk menjawab itu, mari kita lihat dari sisi psikologi. Pertama-tama, otak manusia itu dirancang untuk bertahan hidup. Tapi dalam proses itu, otak juga membentuk kebiasaan. Kebiasaan itu adalah pola pikir, pola rasa, pola perilaku yang terus diulang-ulang. Dosa yang sering kita lakukan seringkali bukan karena kita jahat, tapi karena otak kita sudah membentuk jalur kebiasaan di sana. Contoh gampang, kamu terbiasa buka media sosial sebelum tidur. Awalnya cuma 5 menit, lama-lama jadi 1 jam. Kamu tahu itu nggak baik, tapi tetap kamu ulang. Nah, sama kayak dosa. Kalau kamu terbiasa marah, bohong, nonton hal yang nggak baik, atau ngomongin orang, itu bukan cuma soal niat, tapi soal jalur kebiasaan di otak yang sudah terbentuk. Dalam psikologi ini disebut habit loop. Ada pemicu, ada perilaku, dan ada hadiah di akhir. Misalnya kamu stres, lalu kamu nonton hal yang menghibur tapi nggak sehat. Lalu kamu merasa lega sementara. Dan itu terus berulang. Sayangnya, otak kita itu suka hal yang cepat dan instan. Otak malas berpikir panjang. Jadi setiap kamu stres, sedih, atau kosong, otak akan dorong kamu ke jalan yang udah biasa. Dan jalan dosa itu, walau salah, terasa nyaman. Karena sudah dikenal. Setelah jatuh, biasanya kita merasa bersalah. Tapi tahu nggak, rasa bersalah yang tidak dikelola dengan sehat bisa jadi jebakan. Psikologi menyebut ini sebagai shame spiral atau spiral rasa malu. Kamu merasa bersalah, lalu kamu merasa nggak layak, lalu kamu menjauh dari Tuhan, lalu kamu kesepian, dan akhirnya kamu jatuh lagi. Bukan karena kamu nggak ingin berubah, tapi karena kamu terjebak dalam siklus rasa malu. Rasa malu itu bikin kamu merasa, kok aku hina banget ya? Aku udah nggak pantas dimaafin. Padahal justru saat itu, kamu paling butuh didekati. Peneliti seperti Brené Brown menyebutkan bahwa rasa malu membuat kita terisolasi. Dan manusia yang terisolasi lebih mudah jatuh ke dalam dosa, karena dia kehilangan koneksi dengan orang lain dan dengan dirinya sendiri. Sekarang, mari kita jujur sebentar. Mungkin kamu pernah mikir, aku ini jahat ya? Atau Tuhan udah bosan sama aku? Pertanyaan yang berat, tapi penting. Dari sisi psikologi spiritual, manusia itu bukan makhluk sempurna. Kita diciptakan dengan potensi salah, tapi juga dengan potensi bangkit. Salah satu konsep penting dalam psikologi adalah self-compassion,
atau berbelas kasih pada diri sendiri. Ini bukan berarti membenarkan dosa, tapi berarti kita mengakui kelemahan kita. Tanpa membenci diri kita bisa berkata, "Iya, aku jatuh. Tapi aku manusia, dan aku mau coba lagi." Penelitian menunjukkan, orang yang bisa bersikap lembut pada dirinya saat gagal, lebih cepat pulih dan berubah, dibanding orang yang menghukum dirinya terus. Kedengarannya aneh ya, tapi itu fakta. Menghukum diri terus-menerus malah bikin otak tambah stres, tambah kacau, dan akhirnya mencari pelarian diri. Yang kadang, dosa itu sendiri. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Sekarang kita tanya diri kita, kalau jatuh itu manusiawi, lalu gimana caranya biar kita nggak terus terjebak? Berikut beberapa langkah dari sudut pandang psikologi. 1. Kenali pemicu. Coba tulis, apa yang biasanya terjadi sebelum kamu jatuh dalam dosa? Apakah kamu stres? Kesepian? Lelah? Atau cemas? Kenali polanya, karena yang dikenali bisa dikendalikan. Yang kedua, buat pola baru. Kamu nggak bisa cuma hapus kebiasaan lama. Kamu harus ganti dengan yang baru. Misalnya, kalau kamu biasa buka hal negatif malam-malam, ganti dengan murotal, podcast, atau nulis jurnal. Yang ketiga, dekat dengan orang baik. Jangan sendirian. Manusia butuh komunitas, teman yang gak menghakimi, tapi mau dengar dan bantu kamu bangkit. Yang keempat, belajar memaafkan diri. Ya, kamu salah, tapi kamu belum selesai. Maafkan diri kamu, karena kamu masih mau belajar. Yang kelima, terus dekat dengan Tuhan, meski sedang kotor. Banyak orang menjauh dari ibadah saat merasa kotor, padahal justru saat itulah kita paling butuh Tuhan. Dalam agama ada konsep rahmat yang lebih luas dari murka, dan dalam psikologi ada yang namanya reparenting, membangun ulang hub dengan sosok kasih sayang. Dan bagi orang beriman, Tuhan bisa menjadi tempat pulang yang penuh kasih. Kita bisa berubah perlahan tapi pasti. Perubahan itu bukan sprint, ini maraton. Gak semua orang berubah dalam semalam. Bahkan orang yang kamu kagumi mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa istiqomah. Jadi jangan putus asa. Kalau kamu jatuh hari ini, bangun lagi. Kalau kamu gagal besok, bangun lagi. Mungkin proses ini bikin kamu menangis, bikin kamu malu, bikin kamu merasa hancur. Tapi percayalah, itu bukan akhir. Kadang, luka itu bukan tanda kehancuran, tapi pintu. Pintu untuk jadi manusia yang lebih dalam. Dosa berulang bukan berarti kamu gagal jadi manusia. Mungkin justru itu cara hidup mengajarkanmu kelembutan, empati, dan ketulusan yang dalam. Jadi kalau hari ini kamu merasa jauh dari Tuhan, atau merasa nggak kuat lagi, tarik napas dalam-dalam, tutup mata, dan bisikan pelan dalam hati. Aku jatuh ya Allah, tapi aku belum selesai. Aku akan kembali, lagi, dan lagi, sampai kau ridho. Dan dari sisi psikologi, itu sudah langkah awal yang sangat luar biasa.